Baik, selamat pagi bagi anak-adik kami sekalian, dimanapun Anda berada pada hari ini. Diharapkan Anda dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita seperti biasanya, dimana pada hari ini kita lanjut ke dalam materi grafik fungsi eksponen. Setelah mempelajari materi ini, nanti Anda diharapkan dapat menyajikan grafik fungsi eksponen dengan mendefinisikan bentuk fungsinya, kemudian dapat menyelesaikan permasalahan fungsi eksponen. Nah, bentuk umum daripada grafik fungsi eksponen itu sendiri adalah Y sama dengan fx sama dengan K dikali A pangkat X, di mana K sama dengan sebarang konstanta atau bilangan A basis atau bilangan pokok, dengan syarat A harus lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 0, dan yang ketiga adalah A berada di interval antara 0 sampai dengan 1. Baik, sifat-sifat dari fungsi eksponen itu sendiri. Yang pertama, grafik fungsi eksponen selalu simetris terhadap sumbu Y. Dikatakan simetris adalah bahwa suatu benda atau grafik yang apabila kiri dan kanannya sama, ya, suatu benda atau grafik yang apabila kiri dan kanannya sama. Kemudian bahwa grafik fungsi eksponen selalu memotong sumbu Y di titik 0,1. Kemudian selanjutnya, jika A lebih besar dari 1, maka grafik naik ke atas atau dikatakan dengan monoton naik. Jika A lebih dari 0 kurang dari 1 atau berada di antara 0 sampai dengan 1, maka grafik turun ke bawah atau yang disebut dengan monoton turun. Kemudian yang terakhir adalah sumbu X tidak pernah dipotong oleh fungsi, melainkan hanya didekati atau yang disebut dengan asimptot datar. Asimptot datar artinya adalah sebuah garis lurus yang sangat mendekat dengan kurva lengkung di titik jauh tak terhingga yang sejajar dengan sumbu X. Baik, untuk anak dari kami, untuk lebih memahami permasalahan ini, kita lanjutkan dalam bentuk contoh soal. Baik, sebagai contoh kita perhatikan contoh nomor 1. Di sini sudah Bapak persiapkan contohnya. Gambarkan grafik fungsi dari fx sama dengan 2 pangkat x. Gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Baik, langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama harus kita buat dulu tabel untuk menyatakan nilai-nilai daripada x dan juga y nanti yang bisa menjadi dasar kita untuk menentukan titik-titiknya pada koordinat kartesius. Baik, yang pertama kita perhatikan di sini sudah Bapak buat tabel bahwa nilai x ini, misalkan nilai x itu adalah kita mulai dari angka negatif 3 sampai dengan 3. Jadi untuk penentuan nilai x itu bebas, ya, bukan hanya harus dari min 3 sampai dengan 3, boleh juga dari min 5 sampai dengan 5. Artinya semakin banyak kita buat nilainya, maka grafiknya nanti akan sangat terlihat jelas. Baik, untuk mewakili, Bapak pilih nilai x-nya itu adalah dari min 3 sampai dengan 3, yang mana ini bilangan-bilangan real. Baik, untuk y kita dapat nanti dari hasil daripada x itu sendiri, ya. Y kita dapat nanti dari hasil x itu sendiri. Misalnya, jadi dikatakan tadi di bentuk umum bahwa bentuk umum daripada grafik fungsi eksponen itu adalah Y sama dengan fx sama dengan K dikali A pangkat X. Baik, di soal ini kita perhatikan, di sini adalah fx, berarti ini bisa kita ubah menjadi Y sama dengan 2 pangkat X. Baik, di sini A itu adalah 2, berarti A lebih besar dari 1. Maka sesuai dengan sifat-sifat yang sudah kita pelajari tadi, yang kita lihat tadi, jika A lebih besar 1, berarti otomatis kita sudah tahu bahwa grafiknya ini nanti adalah monoton naik, ya. Jika A lebih besar 1, maka grafiknya adalah monoton naik. Baik, sekarang kita fokus mencari nilai daripada Y itu sendiri.
Nah, jadi untuk X nya sama dengan min 3 berarti ini kita ganti X dengan min 3, berarti 2 pangkat min 3. Nah, itu sama dengan nilainya sama dengan 1 per 2 pangkat 3, maka ini sama dengan 1 per 8 ya, 1 per 8. Kita lanjut, misalkan untuk X sama dengan min 2, maka ini diperoleh 2 pangkat min 2, berarti ini sama dengan 1 per 4. Kemudian untuk X sama dengan min 1, berarti 2 pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 2. Dilanjut ke sini, untuk X sama dengan 0, berarti 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian ganti lagi, ini diperoleh menjadi 2, ini diperoleh menjadi 2 pangkat 2, 4, dan ini sama dengan 8. Baik, nilai-nilai Y sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kita tentukan himpunan pasangan berurutannya atau XY untuk menentukan koordinat titiknya nanti. Baik, di sini kita tuliskan menjadi min 3,1 per 8. Kemudian di sini adalah min 2,1 per 4. Kemudian ini min 1,1 per 2, 0,1, 1,2, 2,4, dan 3,8. Baik, setelah nilai X dengan Y nya tadi sudah dapat, nah sekarang kita tinggal menentukan titik-titiknya pada diagram Cartesius yang sudah ada di sini dipersiapkan. Nah, jadi kita perhatikan titik-titiknya. Yang pertama adalah pasangan min 3,1 per 8. Jadi di koordinat Cartesius itu terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X, sumbu horizontal, dan sumbu vertikal yang disebut dengan sumbu Y, yang mana di sini adalah misalnya kita buat di sini, ini 1, 2. Nah, kita buat aja ya pakai skala 2, 4, ini 6, ini 8, ini 10. Kemudian di sini juga sama, ini adalah 2, 4, 6, 8. Kemudian di sini adalah negatif 2, negatif 4, negatif 6, dan negatif 8. Nah, begitu juga dengan sumbu Y negatif, ini min 2, min 4, dan seterusnya. Jadi kita perhatikan titik-titiknya. Nah, pasangan min 3,1 per 8. Jadi X nya min 3. Jadi X itu min 3 adalah di sini ya. Nah, baik, pasangannya adalah 1 per 8. Yang berarti 1 per 8 itu berkisar berapa nilainya, yaitu berada antara 0,125 atau berada di antara 0,1 ya, atau bisa kita tafsir di sini karena nilai daripada 1 per 8 itu adalah 0,125, atau bisa kita buat dengan menggunakan garis putus-putus supaya jelas nanti titiknya. Ini dibantu dengan garis putus-putus ya. Baru inilah titiknya, titik koordinatnya. Kemudian pasangan daripada min 2 dengan 1 per 4. Min 2 dengan 1 per 4 berarti ini dia. Nah, atau kita bantu. Nah, ini 1 per 4 kira-kira di sini. Kemudian inilah dia titiknya. Kemudian selanjutnya pasangan daripada minus 1 dengan 1 per 2, berarti minus 1 nya kira-kira di sini. Minus 1 dengan 1 per 2 berarti 1 per 2 adalah kira-kira setengah. Oke, baik, ini dia 1 per 2 bandingnya. Kemudian selanjutnya adalah pasangan daripada 1 dengan 0 dengan 1, berarti ketika X nya sama dengan 0 maka Y nya 1, berarti ini dia. Nah, ini kira-kira di sini. Kemudian selanjutnya adalah pasangan daripada 1,2 ya, X nya 1 di sini, Y nya 2, berarti ini dia.
Oke. Kemudian kita lanjutkan, yaitu pasangan daripada 2,4. Ketika X nya 2 berarti Y nya 4, ini dia. Nah, ini dia titik-titiknya. Kemudian pasangan daripada 3 dengan 8 ya. Ketika X nya 3 di sini, maka Y nya 8. Nah, ini dia. Baik, nah inilah titik-titik koordinat daripada pasangan X dengan Y ya. Titik koordinat pasangan X dengan Y. Nah, ini kita tandai supaya lebih jelas. Baik, nah, setelah sudah dapat nanti titik-titik koordinatnya, maka langkah berikutnya adalah kita menentukan kurvanya dengan cara menarik kurva dari titik-titik koordinat yang sudah ditentukan tadi. Berarti ini kita tarik dari atas. Oke, baik. Kurva mulusnya ini sampai di sini. Kemudian ini nanti jika diperpanjang akan semakin panjang seperti ini, sejajar dengan sumbu X tetapi tanpa menyentuh X. Maka inilah tadi yang dikatakan yang merupakan adalah asimtot datar. Kemudian dari sini, kurva ini nanti akan semakin naik ke atas, maka kurvanya semakin naik ke atas. Ketika misalnya kita bilangan-bilangan yang ada pada tabel ini kita buat misalnya sebanyak mungkin. Baik, maka dari kurva mulus ini dinamakanlah ini adalah monoton naik ya. Monoton naik, atau bisa dikatakan juga fungsi naik. Karena apa tadi? Dengan syarat yang disifat-sifat bahwa A itu lebih besar dari 1. Jadi yang A nya di sini adalah 2, berarti kurva ini adalah monoton naik. Baik, demikian kira-kira untuk anak didik kami untuk contoh soal yang pertama ini. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Baik, contoh yang kedua, gambarlah grafik fungsi dari fx sama dengan 1/2 dipangkatkan dengan x. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 1/2 dipangkatkan dengan x. Maka di sini kita perhatikan A-nya adalah 1/2. Berarti 1/2 itu adalah nilainya adalah 0,5. Atau ini berada di antara bilangan 0 sampai dengan 1. Berarti A-nya ini adalah antara 0 sampai dengan 1. Berarti bisa kita katakan bahwa grafiknya ini nanti adalah monoton turun. Baik, sesuai dengan sifat atau bentuk umum daripada grafik fungsi, maka ini bisa kita ubah menjadi Y sama dengan 1/2 dipangkatkan dengan X. Baik, seperti pada contoh pertama tadi, langkah yang pertama kita lakukan tabel. Ini adalah merupakan X, ini adalah Y, dan ini adalah pasangannya. Maka bisa kita ikuti juga contoh pertama. Ini dimulai dari min 3, ini min 2, ini min 1, 0, 1, 2 dengan 3. Baik, kita perhatikan di sini Y nya sama dengan 1/2 dipangkatkan dengan X. Berarti kalau kita substitusi nilai X ke dalam fungsi ini, berarti Y sama dengan 1/2 dipangkatkan dengan min 3. Jadi setengah dipangkatkan min 3 itu nilainya adalah positif 8 ya. Setengah dipangkatkan dengan min 3 adalah sama dengan positif 8. Kemudian setengah dipangkatkan dengan min 2 itu adalah positif 4 ya. Setengah pangkat min 2 sama dengan positif 4. Kemudian di sini kita lanjut, setengah dipangkat min 1 dan ini adalah 2. Ini setengah pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian ini nilainya setengah. Kemudian ini nilainya 1/4 dan ini sama dengan 1/8 ya, 1/8. Baik, pasangannya XY ini adalah min 3,8, min 2,4, min 1,2,
2, 0,1, kemudian 1,1 per 2, 2,1 per 4, dan ini adalah 3,1 per 8. Baik, langsung kita laksanakan langkah selanjutnya adalah dengan menentukan titik-titik pada koordinat kartesius ya, grafik koordinat kartesius. Baik, yang pertama itu adalah pasangan 8 dengan min 3 dengan 8. Berarti apanya yang 8? Nah, misalnya di sini adalah ini kita mulai dari minus 2, ini min 4, ini min 3 ya. Sorry, ini minus 2 tadi, min 4, dan juga minus 3. Sorry, ini bukan minus 3 tetapi minus 6, ini min 8. Nah, di sini 2, 4, 6, 8, 10. Di sini positif 2, 4, 6, 8, 10. Berarti antara angka 1 sini ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Baik, nah ini min 2, min 4 dan seterusnya. Baik, nah sekarang pasangan titik yang pertama adalah min 3,8. Apanya yang min 3? Yaitu adalah X. Berarti untuk X min 3 kira-kira di sini ya, antara min 2 dengan min 4. Kemudian Y nya adalah positif 8. Nah ini dia, maka kita tarik garis bantunya atau dengan menggunakan garis putus-putus. Pasangannya adalah 8. Nah ini dia. Kemudian selanjutnya adalah pasangan min 2 dengan 4. Ketika X nya sama dengan min 2, Y nya sama dengan 4. Berarti ini dia. Oke, baik, ini dia titiknya, koordinatnya. Kemudian pasangan 2 dengan min 1 dengan 2. Berarti ketika X nya 1, berarti min 1 ini X min 1, maka Y nya 2, ini 2. Berarti tarik ini garisnya, titiknya. Kemudian pasangan 0 dengan 1. Ketika X nya sama dengan 0, jadi Y nya 1, berarti ini dia. Nah, kemudian pasangan daripada setengah 1 dengan setengah. Ketika X nya 1, berarti di sini X1, maka Y nya setengah, berarti Y setengah, ini dia. Kita di sini ini. Kemudian ketika Y nya 2, X nya 2, X nya 1/4. Jadi 1/4 itu sama dengan 0,25. Berarti ini X2. Nah, kira-kira di sini ya. Maaf, gambarnya karena terlalu kecil. Kemudian ketika X nya 3, berarti ini 3, berarti Y nya 1/8. Jadi 1/8 adalah 0,125. Nah, ini dia agak mendekati sumbu X. Nah, dan selanjutnya, maka boleh misalnya kita perjelas titik-titik koordinatnya. Ini titik koordinatnya supaya bisa kita gampang nanti untuk menarik kurvanya. Baik, setelah selesai langkah untuk menentukan titik-titik koordinatnya, nah, maka dengan cara yang sama kita lakukan pada contoh yang pertama tadi. Kita tariklah kurvanya, jadi melalui titik-titik koordinat yang sudah kita tentukan. Jadi kita tarik kurva mulus, ini dia mengikuti titik koordinat tadi. Jadi dia nanti kalau kita lanjut seperti ini terus. Baik, nah jadi nah ini kurvanya adalah monoton turun. Maka dari sini bisa kita katakan bahwa ini adalah grafik daripada Y sama dengan 1/2 dipangkatkan dengan X ya. Jadi kurvanya ini adalah monoton turun ya. Jadi sesuai dengan sifat-sifat yang ada tadi pada yang sudah kita jelaskan tadi di sifat-sifat ya ini.
Jika A lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 1, maka grafiknya adalah turun ke bawah atau monoton turun ya. Baik. Kemudian apa yang perlu kita perhatikan, asimptotnya adalah ini bukan asimptot ya. Kurvanya ini nanti dia akan semakin, kalau kita teruskan makin panjang, maka dia selalu sejajar dengan sumbu X dengan catatan tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Baik anak didik kami, demikian kira-kira baru dari contoh yang pertama dengan yang kedua tadi bisa kita bedakan kurvanya dari A ya, dari nilai A nya bisa kita bedakan kurvanya dari nilai A, apakah dia monoton naik dan juga monoton turun. Jadi demikian kira-kira pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan anak didik kami tetap juga mempersiapkan diri atau dengan melalui latihan soal dan juga banyak belajar dari buku referensi yang ada. Maka untuk menguji pemahaman kamu dalam materi ini, maka Bapak persiapkan soal supaya mengerjakan latihan soal supaya Anda lebih memahami materi ini. Ini soalnya supaya dituliskan di buku latihannya ya. Jadi ada 3. Yang pertama, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 3 pangkat x dan tentukan apakah monoton naik atau turun. Kemudian kedua, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 1/3 dipangkatkan dengan x. Kemudian 3, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x tambah 1. Baik, selamat bekerja. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih.